Lewat sebuah artikel berjudul The Genius of Jokowi yang dirilis Project Syndicate, Profesor di National University of Singapore, Kishore Mahbubani, mengungkapkan Indonesia di tangan Jokowi menerapkan model pemerintahan yang baik, alias good governance yang patut dipelajari seluruh dunia. Mahbubani mengklaim tidak ada yang bisa mematahkan pandangannya bahwa Presiden Jokowi paling efektif di dunia saat ini. Belum ada orang yang mematahkan klaim saya bahwa Jokowi adalah salah satu presiden yang paling efektif yang dipilih secara demokratis di dunia, kata Mahbubani seperti dilansir cnnindonesia.com. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus bangga memiliki seorang presiden seperti Jokowi yang terberkati dengan kepemimpinan yang luar biasa. Mahbubani bahkan membandingkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Hampir 1 tahun setelah Joe Biden memenangkan pemilu Amerika Serikat tahun 2020, 78% pendukung Partai Republik masih tidak percaya bahwa ia telah memenangkan pemilu secara sah. Biden telah menjadi senator Amerika Serikat selama 36 tahun, tetapi dia tidak bisa meredakan perselisihan partisan dalam politik Amerika Serikat. Ketika beberapa negara demokrasi besar memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas, kata Mahbubani. Mantan diplomat Singapura itu menganggap negara lain seharusnya cemburu kepada Indonesia karena memiliki pemimpin seperti Jokowi yang mampu meredam perpecahan politik hingga meredakan kesenjangan sosial yang tinggi di Indonesia. Mahbubani yakin Indonesia memiliki budaya musyawarah dan mufakat sehingga bisa membawa kegiatan internasional konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 ke tingkat yang lebih tinggi. Kepemimpinan luar biasa Jokowi membuat Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah KTT G20. Jokowi telah melakukan lebih dari sekedar memerintah secara kompeten. Dia telah menetapkan standar pemerintahan baru yang seharusnya membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya, ucap Mahbubani dalam tulisannya. Mahbubani menyinggung prestasi Jokowi yang menurutnya patut dianggap sebagai pemimpin jenius. Pertama, Jokowi dinilai berhasil meredam perpecahan politik pasca pemilihan umum, terutama dengan merangkul lawan-lawan politiknya. Jokowi tak ragu merangkul pesaingnya di pemilu, Prabowo Subianto, untuk bergabung dalam kabinet pemerintahannya. Kedua, Jokowi dianggap sedikit bicara, banyak bekerja dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Program Jokowi seperti restribusi tanah kepada masyarakat miskin pada 2016, peluncuran Kartu Indonesia Sehat dan skema jaminan kesehatan nasional baru, Kartu Indonesia Pintar, bantuan tunai, hingga kebijakan fiskal lainnya yang dinilai mampu menekan hutang negara. Tidak seperti banyak pemimpin yang mengusung program besar pemerintah untuk membantu warga miskin, Jokowi bijaksana secara fiskal. Utang publik Indonesia rendah menurut standar internasional, kurang dari 40% PDB, kata Mahbubani. Dalam kancah diplomasi, Mahbubani turut memuji cara Jokowi yang tetap menjaga hubungan baik Indonesia dengan Amerika Serikat dan China di saat bersamaan ketika persaingan dua negara superpower tersebut terus menguat. Jokowi tetap mendorong Amerika Serikat untuk berinvestasi lebih banyak. Meski modal Cina terus mendominasi investasi asing di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jokowi secara geopolitik bijaksana.
dengan bijak menjaga hubungan baik dengan China dan Amerika Serikat. Karena persaingan, kekuatan besar mereka memberikan momentum bagi Indonesia, ucap Mahbubani. Dalam tulisannya itu, Mahbubani juga menyoroti komitmen Jokowi dalam program pembangunan infrastruktur secara merata di Indonesia hingga pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Namun pengakuan sang profesor tersebut justru diprotes oleh Rocky Gerung. Ia bahkan mencatut nama kaum milenial yang katanya mengeluh dan mempertanyakan kejeniusan Jokowi. Kata dia, Jokowi membaca 4 teks aja gugup dan gagap. Ya, si Rocky Gerung dipercaya. Coba googling, apa prestasi si Rocky Gerung untuk negeri ini? Pasti gak ada, hanya mulutnya aja yang besar. Hati dan pikirannya hanya dipenuhi oleh kebencian kepada Jokowi. Lantaran junjungannya kalah di Pilpres 2014 dan 2019. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.